Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita memulai ya, ini pertemuan pertama, insyaallah semoga Allah berikan keistiqomahan, keberkahan dan keikhlasan mengkaji Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah atau juga yang dikenal dengan Al-Mukhtasar Al-Kabir atau Masailut Ta'lim. Ini 3 nama untuk buku yang sama, karya Al-Imam Abdullah Ba Fadl Al-Hadrami, semoga Allah merahmati beliau, yang wafat tahun 918 Hijriah. Dan dalam pengajian ini kita fokus ke matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, dan barang siapa ingin membaca syarahnya maka silakan. Ada beberapa syarah yang saya paling rekomendasikan. Al-Faqir paling rekomendasikan adalah Al-Manhajul Qawim karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah yang wafat tahun 974 Hijriah. Dan kalau masih belum jelas juga maka ada hasyiah terhadap Al-Manhajul Qawim, yaitu Mauhibatu Dzil Fadl karya Syekh At-Turmusi, semoga Allah merahmati beliau. Apalagi di mana Syekh At-Turmusi merupakan salah satu ulama asal Indonesia, ya, kita juga kenal dengan nama Syekh Mahfud Termas, ya, yang wafat tadi tahun 1920 Masehi. 1920 Masehi atau 1338 Hijriah. Dan kita langsung masuk ke matan, di mana penulis Al-Imam Abdullah Ba Fadl mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah alladzi farada alaina ta'alluma syara'i al-Islam. Aku menulis dengan nama Allah aku menulis, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan atas kita untuk mempelajari syariat-syariat Islam, wa ma'rifati sahihil muamalati wa fasidiha, dan mengetahui muamalah yang sah dan yang tidak sah, li ta'rifil halali wal haram, agar kita bisa mengenal dan mengenalkan yang hal dan yang haram. Wa ja'ala ma'ala man alima dzalika wa amila bihi al-khulud fi daris salam. Allah menjadikan akhir kehidupan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya terhadap hal tersebut balasan berupa kekal di surga, negeri keselamatan. Wa ja'ala masira man khalafahu wa asahu darul intiqam. Dan Allah menjadikan akhir kembalinya orang yang menyelisih Allah dan memaksiatinya adalah negeri tempat pembalasan, neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya. Al-Mannu bin ni'amil jisam, yang Maha memberikan anugerah berupa nikmat-nikmat yang besar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil anam. Dan aku bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya, rasulnya yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Dan juga salawat dari Allah Subhanahu wa taala semoga selalu tercurah juga beserta salam darinya kepada beliau, pada keluarga beliau, sahabat beliau, yang mereka semua adalah orang-orang yang baik dan mulia. Wa ba'du, adapun sesudah pembukaan tadi, fa hadza mukhtasarun la budda likulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mithlihi. Ini adalah ringkasan yang harus setiap muslim, tidak boleh tidak, untuk mengetahuinya atau mengetahui yang semisalnya. Ini mungkin ya, ini tawadhunya beliau ya. Mungkin nggak harus lah baca buku ini, nggak harus pelajari buku ini, tapi harus pelajari buku yang mengandung poin-poin persis seperti ini, gitu. Fa ta'ayyanul ihtimamu bihi wa isya'atuhu, maka haruslah berarti perhatian diberikan kepada buku ini dan juga buku ini disebarluaskan pengajarannya. Fa as'alullaha an yanfa'a bihi wa an yaj'ala jam'i lahu khalisan liwajhil karim. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemanfaatan dengan buku ini dan menjadikan penulisan buku ini yang aku lakukan ikhlas untuk wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Babut Tahar itu dari pembukaan dari beliau, dan
Mungkin kita tidak berpanjang-panjang jelaskan pembukaan. Ada waktunya mungkin untuk itu di majelis-majelis lain. Fokus kita insyaallah ke fikihnya. Bab taharati, bab taharah, bab bersuci. Bersuci sendiri artinya secara definisi syariat sebagaimana didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah ma tawaqqafa ala husulihi ibahatun aw thawabun mujarradun. Satu perbuatan yang untuk boleh melakukan satu ibadah tertentu harus melakukan perbuatan tadi atau sekadar untuk mendapatkan sebuah pahala belaka. Contoh yang ibadah tidak boleh dilakukan kecuali dengan wudu misalnya dengan bersuci misalnya apa? Sholat. Nggak boleh sholat tanpa bersuci. Kan begitu. Atau yang sekadar pahala, artinya dia sebenarnya sudah boleh sholat tapi dia tetap bersuci. Nah, bersuci kali ini bukan untuk membuat dia boleh melakukan sholat, tapi untuk mendapatkan pahala. Semisal wudu yang sunnah. Wudu sunnah. Misalnya dia ada orang wudu, kemudian sholat maghrib. Selesai maghrib dia ngaji gitu ya. Kemudian nggak lama datang waktu isya. Dia belum batal wudunya. Harus wudu lagi nggak untuk sholat isya? Jawabannya tidak harus. Pertanyaan berikutnya, apakah ada kesunahan dia untuk wudu lagi meskipun belum batal? Iya, betul. Disunahkan untuk apa? Mengulang wudu, tajdidul wudu istilahnya, memperbaharui wudu. Dan ini wudu ini hukumnya sunnah dan untuk mendapatkan pahala belaka. Jadi dia melakukan wudu untuk apa? Bukan untuk supaya boleh sholat. Kan dia masih ada wudu. Tapi supaya untuk dapat pahala. La yasihhu raf'ul hadathi wa la izalatun najasi illa bima yusamma ma'an. Tidak sah menghilangkan hadas, tidak juga membersihkan najis kecuali dengan apa yang disebut dengan air. Ini kecuali dengan air mutlak. Artinya poin yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa untuk bersuci yang mencakup menghilangkan hadas dan juga mencakup membersihkan najis, dalam mazhab Syafi'i hanya bisa menggunakan air untuk dua hal tadi. Artinya tidak bisa orang wudu dengan air yang bukan air murni, air mutlak. Tidak boleh, tidak sah. Begitu juga membersihkan najis harus dengan air murni dalam mazhab Syafi'i. Kalau dibersihkan bukan dengan air H2O air murni, misalnya dibersihkan dengan Coca-Cola contoh, najisnya hilang, tapi belum suci, belum dianggap bersuci menghilangkan najis menurut mazhab Syafi'i. Harus habis itu dikasih air putih. Dan ini tentu jelas dalil-dalilnya, dan mungkin kita di majelis-majelis ini tidak fokus ke dalil, walaupun kadang mungkin akan tersebutkan juga secara tidak sengaja atau sengaja, tapi coba kita lebih fokus ke taswirul masalah, memahami masalahnya dan menggambarkannya. Oke. Dan mungkin kalau yang tadi untuk membersihkan kok najis itu harus pakai air, mungkin perlu dalil. Seperti ini orang bertanya-tanya, jawabannya adalah hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW ketika ada orang Arab Baduy yang buang air kecil di Masjid Nabawi, maka Nabi suruh para sahabat untuk apa? Untuk mengambil seember air dan disiram. Gitu. Nah, di situ dalil tegas bahwa bersuci dengan air. Kalau enggak, mas sebetulnya cukup, kan ada tanah, ada pasir waktu itu di dekat situ. Udah dikubur saja dan selesai. Tapi nyatanya enggak. Nabi SAW suruh apa? Siram. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini maksud dengan air mutlak, air yang tanpa ada keterangan embel-embel ya. Jadi hanya disebut air, atau kita sebut air murni atau air putih bersih. Air putih. Artinya kalau dia ada embel-embelnya misalnya, dan qaidnya embel-embel di sini adalah qaid lazim yang tidak bisa dihilangkan, seperti misalnya air apa nih? Air kelapa. Nggak bisa kita bilang air saja. Air kelapa harus. Kalau taruh gelas air kelapa, taruh mangkok air kelapa. Apalagi sampai kuah ya. Sudah kuah, nggak, meskipun dia cair nggak bisa dibilang air saja. Air kaldu, nggak, ya. Udah jadi kuah sop, air sop
Kita nggak bilang air lagi. Nah, itu bukan itu yang dimaksud. Harus air murni. Air laut termasuk air murni ya. Air sungai, air turun hujan termasuk air murni, air mutlak yang bisa dipakai bersuci. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bihaitsu la yusamma ma'an bimukhalitin tahirin yustaghna anhu lam tasihat taharatu bihi. Kalau seandainya rasanya berubah atau ya, air tersebut andai ya rasanya berubah atau warnanya berubah atau aromanya berubah, tiga ini penting, dengan perubahan yang parah sampai bihaitsulai sama ma'an, sampai nggak disebut air lagi. Misalnya air tadi sebenarnya awalnya air murni, tapi kemudian kita masukin kecap ya, banyak ya, udah jadi air kecap jadi. Bimukhalid tahir, dengan hal yang pencampur, khalid pencampur yang suci, kecap suci. Tapi yustaghna anhu, yang air tuh biasanya terlepas darinya. Air biasanya nggak ada hubungan sama kecap. Airnya air, kecap ya kecap. Dimanapun kita lihat laut, sungai, apa ya air tidak ada air sama kecap. Nah, tidak begitu secara alami. Itu maksudnya yustaghna anhu. Maka kalau air kemasukan kecap seperti ini, maka nggak sah kita bersuci dengan air tersebut ketika berubahnya parah. Begitu contoh. Tapi kalau dengan pencampur yang la yustaghna anhu, air secara alami dia mesti sama pencampur tersebut. Misalnya apa? Misalnya tanah. Air di sungai mesti bercampur tanah. Maka nggak apa-apa. Gitu ya. Atau nanti dijelaskan lumut, nggak apa-apa juga. Airnya kehijauan, lumut, nggak apa-apa. Nah, meskipun apa? Sampai berubah warna. Karena itu secara alami. Ada seperti itu. Jelas ya? Maka masih sah kita berwudu dengan air yang di kolam, ada lumutnya, agak hijau airnya, sah berwudu dengan air tersebut. Dalilnya adalah, kenapa kan udah nggak bersih lagi? Jawabannya karena pencampurannya, ya, dia apa? Masih disebut air, belum kita nggak sebut air yang lain, kita sebut tetap air. Gitu. Nabi SAW dan Maimunah pernah mandi janabah dengan apa? Dalam hadis Al-Baihaqi, dalam riwayat lain berwudu juga di situ dengan air yang ada di bejana campur dengan bekas tepung. Nah, ini masih boleh. Karena bekas-bekas tepung itu sedikit, tidak sampai parah. Kalau bekas tepung yang bikin airnya keruh, atau lain cerita. Demikian. Wa taghayyur taqdiriyu kataghayyuril hissiyyi, kata Al-Imam Abdullah Bafadhal, semoga Allah merahmati beliau, dan perubahan yang sifatnya tidak kelihatan itu dianggap juga seperti perubahan yang kelihatan. Jadi bisa saja ada kasus, mohon maaf, air ya yang air kelapa ya. Air kelapa kan itu bukan air murni, air kelapa. Dan dia warnanya apa? Jernih. Contoh. Saya anggaplah jernih. Aromanya juga nggak kerasa itu aroma kelapa. Terus kita masukin ke dalam air. Contoh. Nah, ini bagaimana? Tidak kelihatan ada mana airnya, mana kelapanya, air kelapanya, mana air putih biasanya, air murni. Jawabannya adalah fala waqa'a fihi ma wardin wala raihata. Kalau fala waqa'a fihi ma wardin la raihata lahu qaddara mukhalifan bi awsatis sifati. Maka kalau gitu, atau misalnya kemasukan air mawar, perasan bunga misalnya, atau air dari bunga yang diremas keluar air, sudah tidak ada aroma, tidak ada warna, nggak ketahuan, maka kita bayangkan bagaimana seandainya ada cairan yang kekuatannya itu sedang dalam warna, rasa, dan aroma. Bayangkan cairan yang berkekuatan sedang ini masuk ke dalam air tersebut. Contoh misalnya kita punya satu botol, kemudian kemasukan air kelapa, misalnya 1 sendok. Tapi nggak ketahuan itu air kelapa atau enggak.
karena warnanya sudah bersih dan aroma yang tidak ada. Maka kita bayangkan seandainya itu adalah cairan lain yang berkekuatan sedang sebanyak itu mau ngebayar nggak? Kalau kita bayangkan ini seandainya ada cairan berkekuatan sedang itu masuk sebanyak itu ke dalam air tadi, wah itu bakal berubah. Berarti kalau gitu berubah, dianggap airnya nggak bisa untuk wudhu meskipun jernih bersih. Tapi kalau kita bayangkan kalau seandainya cairan berkekuatan sedang masuk sebanyak itu nggak ada perubahan, yang berarti maka masih boleh. Dan ini maksud dengan hal-hal yang berkekuatan sedang dalam konteks rasa itu adalah cairan delima. Cairan delima. Dalam konteks warna itu jus buah. Perasan buah. Itu sedang. Dalam konteks aroma itu cairan lazan. Lazannya cairan biasa untuk pewangi juga. Ya, dari tanaman dia untuk pewangi juga. Seperti itu. Nah, cairan-cairan ini berkekuatan sedang. Memang ada yang berkekuatan kuat tinggi ya, kekuatan besar. Iya ada, misalnya ya Anda masukkan parfum kuat sekali ya. Cairan parfum yang kuat sekali ya, itu enggak itu cuma sedikit saja langsung berubah. Tapi kan kita mau sedang-sedang saja. Karena ini kasusnya masuk ke dalamnya dengan sesuatu yang mencampuri tapi tidak ketahuan, tidak terlihat. Itulah wat taghayyur taqdiri wa taghayyurul hissi. Ya, perubahan yang tidak kelihatan dianggap kita dihukumi seperti perubahan yang kelihatan, tapi dengan cara quddiru mukhalifan bi awsatuh sifat. Dibayangkan dia merupakan cairan yang berkekuatan sedang. Tadi apalin apa? Kalau rasa itu cairan delima, kalau warna itu cairan jus buah, ya. Kalau aroma itu cairan ladzan. Wallahu alam bishawab.